makhluk yang keluar dari kubur. Anda baca nomor 9-nya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria, kepada yang lain, bla 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 bla. Apakah murid-murid Yesus percaya? Tidak. Murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka mengatakan itu omong kosong. Bagaimana mungkin orang mati bisa keluar dari kubur? Karena mereka murid-murid tidak diberikan tanda bangkitnya anak manusia dari kubur. Yang diberikan tanda bangkit hari ketiga di kubur itu angkatan jahat. Sedangkan murid Yesus bukan angkatan jahat. Maka ketika ada pemberitaan, yang mati itu tidak ada lagi di kuburannya loh, udah bangkit. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggapnya omong kosong. Ketika kemudian sosok ini muncul di tengah-tengah mereka, apa reaksi murid-murid? Mereka ketakutan sebab mengira melihat setan. Yesus muncul pada hari ketiga, muridnya bukan mengatakan, oh Tuhan sudah bangkit, tapi menganggapnya hantu. Kenapa bisa demikian? Karena angkatan darat, angkatan darat, jangan nulis angkatan darat dong, angkatan jahat, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan darat, angkatan jahat, selain tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur. Nah, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu tanda untuk angkatan jahat. Dan itu bukan Yesus. Yang disalib itu penjahat. Penjahat itu. Lalu kemudian Anda membawa data nomor 15-nya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini bukan Yesus, Pak. Ini adalah makhluk yang keluar pada kuburan. Bukan Yesus lagi nih yang keluar nih. Kata Yesus, yang keluar itu adalah iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa yang keluar itu iblis? Baca Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Pak? Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana, Pak? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah iblis yang memakai nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa katanya? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab penyesat akan datang dengan cara apa? Memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan tanda yang dahsyat. Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga, murid-murid pilihan. Jadi penyesatnya melakukan tanda dahsyat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda dahsyat. Melakukan mujizat-mujizat setelahnya. Itulah tanda-tanda Kristus palsu. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat, melakukan mujizat. Untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh muridku, seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal Yesus mengajarkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari tanah mengajar ke bangsa lain ini siapa? Bukan Yesus, tapi iblis yang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Dan apa nama gelar pengikut Yesus Kristus palsu ini yang adalah iblis? Apa nama gelarnya? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Silakan Anda renungkan. Oke, baik. Saya tanggapi ya, teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman ya, Bang Juma mengatakan bahwa yang dinantikan kaum Yahudi itu ialah ilah lain. Oke, Bang Suma. Bangsa orang Yahudi, maaf. Orang Yahudi tidak pernah menantikan ilah lain, Pak. Paulus yang datang mengajarkan ilah lain. Ulangan 13, perintah Tuhan kepada Yahudi, bunuh orang yang mengajarkan kau menyembah kepada ilah baru. Ilah baru itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Siapa yang mengajarkan itu? Kata Tuhan, bunuh. Jangan kau berasa kasihan sama dia. Makanya semua penulis Bible dibunuh, Pak. Oke, giliran saya. Kita pakai waktu boleh. Bang Suma mengatakan bahwa Paulus mengajarkan bahwa kaum Yahudi menantikan ilah lain. Oke, sekarang kita lihat. Kok menantikan, Pak? Siapa yang bilang menantikan? Tadi awal Bang Suma mengatakan bahwa kaum Yahudi, memang mereka tidak menantikan ilah lain.
Mereka diajarkan, Pak, diperingati, apabila ada pengarang datang kepadamu mengajak kamu menyembah kepada ilah yang kamu tidak kenal, jangan kau merasa kasihan, tapi bunuhlah dia. Itu Ulangan 13, Pak, coba dibaca. Oke. Abad pertama muncul Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru namanya Kristus. Perintahnya bunuh. Paulus dibunuh gak? Bunuh, mati dia. Lanjut. Oke. Bang Juma, kaum Yahudi menanti kedatangan Sang Mesias ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi. Itu bukan ilah lain. Mereka menanti kedatangan Sang Mesias. Siapa itu Mesias? Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan lahir. Bahkan dikuatkan juga di dalam Nabi Mika. Mika 5 ayat 1 dan 2. Dia yang mempunyai takhta yang tidak pernah berkesudahan. Disampaikan juga oleh Nabi Daud di dalam Mazmur 90 ayat 2. Bahkan Mazmur 93 ayat 2. Bahwa Mesias itu takhta yang tidak pernah berkesudahan. Itulah yang mereka menantikan. Yaitu mereka menantikan bahwa yang datang itu adalah bukan ilah lain, tetapi Allah yang menjadi manusia. Mesias yang mereka nantikan. Yesus datang dan menggenapi, sebagaimana tadi awal sudah kita katakan, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesus menggenapinya di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Apakah mereka menanti ilah lain? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 26, akulah dia. Apakah itu ilah lain yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Apakah nubuatan itu bernubuat tentang yang datang itu bukan Mesias, bukan anak Allah yang datang menjadi manusia? Apakah dia itu ilah lain? Apakah dia itu Allah lain? Bukankah juru selamat yang mereka nantikan, Mesias dan Kristus yang mereka nantikan? Apakah itu ilah lain? Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa akulah dia, apa yang terjadi? Terjadi penolakan kepada dia. Tetapi saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa akulah Mesias. Kepada Rasul juga dia mengatakan, Lukas 9 ayat 20, engkau Mesias dari Allah. Jadi kaum Yahudi itu bukan menanti ilah lain, Bang Suma. Mereka menanti kedatangan Allah itu sendiri. Hamba, siapa itu hamba? Hamba itu di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10. Tidak lain daripada dia sendiri. Allah itu sendiri yang menjadi hamba. Yesaya 43 ayat 10. Bagaimanakah ilah lain daripada Allah? Allah datang menjadi manusia, dan mereka menanti itu datang sebagai manusia itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa mereka menanti bahwa Allah lain, bahkan diajarkan oleh Paulus. Yang berikut, Bang Suma mengatakan bahwa penjahat disalibkan dan bukan Yesus. Yesus mengatakan hal bahwa semua yang tertulis tentang aku, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus disalibkan. Apakah dia itu penjahat? Yang berikut, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus datang itu adalah sebagai penyesat dan bukan dia adalah Yesus. Bagaimana mungkin ketika Yesus mengatakan bahwa rabalah supaya kamu percaya, sebab hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Saya boleh bertanya, apakah iblis bisa dilihat dan bisa dipegang? Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah ini, rabalah, kamu akan percaya. Bahkan sepotong ikan goreng pun Yesus akan datang memakainya. Ketika Thomas mengatakan bahwa aku tidak percaya, Yesus mengatakan bahwa rabalah supaya kamu percaya, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah itu ilah lain dan bukan Yesus sendiri? Jadi Bang Suma dan teman-teman, saya minta ya, kitab Yahudi itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi tadi Bang Suma saya tidak sepaham ya, karena Bang Suma mengatakan bahwa hantu itu datang, iblis. Hantu itu tidak mempunyai daging dan tulang. Boleh bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Tetapi Yesus mengatakan, rabalah, apakah saya ini hantu? Tidak, aku ini rabalah, aku ini sendiri, Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Sekarang tugas ku berikan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan para nabi harus digenapi, bahwa Mesias harus disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengatakan hal demikian, bahwa dia demikian, bukan hantu dan bukan iblis dan penyesat. Karena Yesus mengatakan bahwa hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Dan itu adalah benar-benar Yesus sendiri, karena dia menyatakan wujud aslinya, tubuhnya asli. Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi minimal ada 3 poin yang ingin saya tanggapi dari saudara ya. Setelah ini nanti kita tiktokan aja, terlalu panjang.
Oke, Yang oke, pertama baik. terkait Mesias, Bang. Anda mengatakan orang Yahudi menunggu Tuhan jadi manusia. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Mesias itu bukan Yesaya 9 Tuhan, ayat 5. Pak. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 itu berbicara tentang Hizkia. Pada hari ini telah lahir Hizkia. Kan udah aku bilang tadi. Coba Anda baca nomor 2-nya. Yesaya 9 nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Anda baca sebelum masuk ke data nomor 6-nya. Itu berbicara mengenai Raja Hizkia yang persis sama seperti Gedeon yang menyelamatkan kemudian mereka dari tentara Asyur. Itu. Anda harus belajar lagi mendalam, jangan comot-comot doang. Sedangkan ketika Anda mengatakan mereka menunggu Mesias, mereka tidak menunggu Tuhan, Pak. Mereka menunggu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan diurapi Tuhan? Jadi ketika Yesus datang sebagai orang yang dinantikan, Yesus turun ke bumi. Apa ending ajarannya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, ingin diterima sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi Tuhan, selayaknya Gedeon, selayaknya Hizkia, selayaknya Musa, selayaknya Daud. Bukan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan nanti di Roma, di Yunani, Pak, oleh Paulus. Ketika Yesus datang di kaumnya, dia datang hanya ingin diterima menjadi apa? Menjadi utusan Tuhan. Jadi dia, Yesus, bukan ilah baru. Yang membuatnya menjadi ilah baru Kristen. Kristen yang membuatnya menjadi ilah baru. Sedangkan Yesus datang bukan menjadi ilah. Yesus datang menjadi nabi, menjadi Mesias, menjadi juru selamat Yahudi menuju kepada Bapa. Kemudian dia menjadi ilah oleh Paulus. Pauluslah yang melantik Yesus menjadi ilah. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi ilah baru. Makanya Paulus ketika datang ke Roma Athena, baca Kisah para Rasul 17, ketika Paulus sampai di sana, Paulus mengatakan kepada orang Athena, kalian telah menyembah dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kalian kenal itu, yaitu Agnostos Theos, dalam nama Kristus Yesus. Maka ilahnya orang Roma, ilahnya orang Athena, ilahnya orang Yunani, ilahnya orang Kristen dengan ilahnya orang Yahudi itu berbeda, Pak. Itulah ilah baru yang tidak disembah oleh orang Yahudi sampai hari ini. Itu yang pertama. Kemudian ketika Yesus mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, ada kerajaan Elohim, bahwa kerajaan Elohim akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Daud, Yakub, Salomo itu tidak pernah berkesudahan, Pak, sampai hari kiamat. Tapi bukan di tengah-tengah Bani Israel lagi, tapi diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa itu? Dinul Islam. Kerajaannya sudah 1400 tahun, tidak pernah memudar, bahkan semakin hari semakin bercahaya. Itulah kerajaan yang diberikan dari bangsa Israel kepada bangsa Ismail, yang membuahkan buah, yang menghasilkan buah dari kerajaan itu. Apa itu? Seluruh bangsa akan datang memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh bangsa akan datang untuk sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Isa, Eloah Yakub, Eloah Musa, Eloah Isa. Itu yang betul. Sedangkan kalian bergeser jauh menyembah kepada dewa Athena. Gak nyambung banget. Kemudian apalagi yang terakhir tadi yang Anda sampaikan itu? Banyak hal yang pada intinya Anda mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menyesatkan. Sorry, memang Yesus bukan datang menyesatkan, tapi Yesus berkata kepada Yahudi, sekali lagi, kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Wahai orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Setan ini akan menyesatkan banyak orang dalam namaku.
Sekarang siapa agama di luar Yahudi yang memakai namaku? Memakai namaku tapi bukan Yahudi. Itulah dia yang menyesatkan banyak orang. Pahami itu, Pak. Yesus berkata dalam Matius 24 kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat, yaitu iblis. Ingat saudara, Anda bertanya, apakah iblis bisa dipegang? Apakah hantu bisa dipegang? Bisa, Pak, apabila iblisnya merasuki orang. Sekarang iblis merasuki makhluk yang ada di kuburan, bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak? Bisa. Apa buktinya? Yesus sendiri menyebut Petrus sebagai iblis. Yesus sendiri menyebut Yudas sebagai iblis, padahal mereka nyata-nyata manusia. Lalu kemudian ketika datang, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Loh, itu kan untuk membuktikan bahwa orang ini bukan hantu, bukan orang ini adalah Tuhan. Kan murid-muridnya mengira hantu, dan mereka tidak percaya itu Yesus. Mereka ragu, dia tidak yakin ini guru saya ini. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apa yang terjadi di sana? Murid-murid tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Bahkan kalau Anda lihat di Markus 16 nomor 20, nomor 12 apa katanya? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Anda baca dalam Matius 28 nomor 17, nomor 18. Murid-muridnya ragu, tidak percaya kalau itu adalah gurunya. Kenapa? Karena gurunya tidak pernah mengajarkan dia akan keluar dari kubur. Ketika ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku datang dengan tanda di tengah langit. Aku akan tampil di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tanda untuk tampil di tengah kuburan itu Matius 12, untuk angkatan jahat. Untuk angkatan benar tampil di tengah langit. Jadi angkatan jahat diberi tanda, anak manusia tampil di tengah kuburan. Untuk angkatan benar, anak manusia akan tampil di tengah langit. Yang datang kepada Kristen, tanda apa? Yang bangkit di tengah kuburan. Berarti angkatan jahat. Itu fakta. Nah, sekarang muncul pertanyaan saya sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa nama gelar mereka? Kalau tidak berhasil, berarti nubuat Yesus adalah dusta. Dengan kata lain, Yesus pembohong. Mana yang Anda pilih? Berhasil iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus, atau Yesus itu adalah pembohong besar? Silakan. Baik. Yang pertama ya, ilalahin. Sekarang kita lihat ya, teman-teman semua. Apakah Yesus Mesias atau hamba Tuhan atau Immanuel atau juru selamat yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Dia itu adalah hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah tidak? Mari kita buktikan. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Ini berbicara apakah yang diutus sebagai seorang hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah dia adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya baca ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku, ini hamba ya, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ingat, hamba yang kupilih itu bahwa aku tetap dia. Siapakah aku tetap dia? Hamba itu adalah dia itu sendiri. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Jadi hamba itu bukan merujuk kepada ilah lain, Bang Suma. Bukan merujuk kepada suatu nabi yang datang. Allah itu sendiri, hambaku yang kupilih itu, aku tetap dia. Kita harus mengerti itu. Yesaya 43 ayat yang ke-10 ya. Itu Tuhan Allah mengatakan dengan sendiri bahwa hambaku. Inilah yang kita tidak paham tentang siapakah itu hamba. Kadang kita mengatakan bahwa hamba itu adalah di luar daripada Allah. Hamba yang menderita itu adalah utusan seorang nabi. Apa yang dikatakan di sini dijelaskan oleh Tuhan Allah sendiri kepada Nabi Yesaya. Lihat hambaku yang kupilih dan aku tetap dia dan tidak ada Allah lain. Allah sendiri mengatakan bahwa hamba itu, dan hamba itu siapa kalau bukan Yesus yang menderita? Apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia? Yang walaupun mengambil rupa kesetaraan dengan Allah,
Dia telah mengosongkan dirinya dan sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang kayu salib. Bahkan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, walaupun di dalam jasmania terpenuhi kepenuhan kealahan, hamba inilah adalah Yesus yang dikatakan, bahkan hamba ini adalah dia sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa ilah lain yang dinantikan dan ilah lain itu adalah Yesus, bukan Allah itu sendiri? Udah, Iya. biar nggak terlalu panjang. Silakan, Pak. Bang Suma. Satu-satu poin. Jadi gini, tak ajarin ya, ajarin. Kalau ilmu Anda ini cocok di gereja, kenapa jemaat itu nggak paham Bible? Tapi depan kami ini para apologet yang siang malam mengkaji Bible itu nggak bisa, Bang. Yesaya 43 itu berbicara tentang seruan Tuhan kepada Yakub. Yakub yaitu ya Israel. Makanya perikopnya Israel sebagai saksi Tuhan. Hamba yang dimaksud di situ Yakub. Makanya Anda baca nomor 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan Anda mengatakan itu adalah Yesus, Pak. Aduh, di gereja cocok. Justru ini menampar gereja, ini dalil. Kenapa? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Siapa? Yakub. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Dia siapa? Eloah Abraham. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi ilah yang dibentuk. Jadi ilah yang dibentuk menjadi daging itu ilah baru. Itu bukan aku. Tidak ada ilah yang dibentuk setelah aku. Lalu Kristen muncul, yang dibentuk menjadi daging itu ilah baru, agnostos theos, dewa Athena. Jadi Kristen itu, Pak, saudara Jimmy, menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus. Anda harus jeli melihat data itu. Di situ jelas dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Al-Quran surah Al-Imran, ini ma'akum, aku bersama dengan Israel, aku bersama dengan Bani Yakub. Jadi ketika dikatakan dalam Yesaya 43 itu berbicara tentang Yakub. Wahai Yakub, hambaku, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Orang Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Tak ada Tuhan, Pak. Jadi Yesus Anda bentuk dari burung merpati ke, mau jadi domba ke, mau jadi apa ke, manusia ke. No, bagi orang yang berakal. Karena kami berbicara mengenai data. Sekarang kembali ke tema kita, Pak. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia untuk menyembah kepada ilah baru dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, saya jawab ya. Berhasilkah iblis menyembah ilah baru di dalam nama Yesus Kristus? Oke. Maksud daripada Bang Suma untuk bagaimana saya harus menunjukkan apakah berhasilkah iblis untuk menyesatkan ilah baru. Siapakah ilah baru di sini yang dimaksudkan oleh Bang Suma? Apakah Paulus? Apakah Yesus? Apakah para murid? Nubuatan Bang Suma. Apakah nubuatan ini sudah digenapi? Yesus mengatakan bahwa apabila seseorang yang datang kepadamu, ini Yesus bagaimana bernubuat. Kita lihat ya di Matius tadi. Yesus bernubuat tentang bagaimana akan datang kepadamu penyesat. Ini tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Sebelum semuanya terjadi akan datang kepadamu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Apakah nubuatan ini digenapi pada saat itu? Kalau digenapi ya sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi pada saat itu. Karena nubuatan Yesus tentang akan terjadinya akhir zaman, tetapi sebelum itu akan datang penyesat. Kalaupun nubuatan itu sudah digenapi, sudah tentunya penyesat akhir zaman itu sudah terjadi dan bukan kita tidak ada. Kalau kita mengacu pada nubuatan Yesus itu.
Akan ada tampil kepadamu penyesat, dan dia akan mengatakan, akulah dia. Apakah Paulus mengatakan bahwa akulah adalah Mesias? Kalau kita merujuk pada Yesus, ya Yesus mati dan disaksikan oleh mereka. Malaikat pun mengatakan bahwa dia yang telah mati, mengapa kamu melihat dia yang telah bangkit? Di dalam penampakan Yesus ada dan menampakkan kepada mereka bahwa akulah Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Apakah Yesus ini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Bang Suma? Apakah iblis itu berhasil? Nubuatan, Bang Suma. Nubuatan itu jangan kita tafsirkan bahwa sudah genapi atau belum. Saya mengatakan bahwa belum, Bang Suma. Karena Paulus adalah seorang yang bertemu jumpa langsung dengan Yesus, tetapi bukan berjumpa secara langsung. Dia berjumpa dalam cahaya. Yesus datang dengan hal yang sama. Dia datang dengan mengatakan, dengan menunjukkan di dalam penampakan 40 hari, di dalam penampakan dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada ke-12 rasul dengan mengatakan bahwa akulah ini. Apakah dia ini yang dinubuatkan oleh Yesus? Jadi mari kita berpikir lagi lah, Bang Suma dan teman-teman. Silakan Bang Suma. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesusnya berkata kepada angkatan yang benar bahwasanya mereka harus waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jadi iblisnya itu datang dalam nama Yesus, Pak. Nah, ada agnostosteos yang baru, ada anoksosteos, ada sembahan baru yang bernama Kristus Yesus. Siapa sebenarnya yang ingin disembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mau disembah. Bahkan Yesus pun disuruh tunduk. Yesus, sembah aku. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa ilah baru, Yesus itu bukan ilah baru. Kata siapa? Orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Yesus. Paulus yang memperkenalkan menyembah kepada Yesus, ilah baru. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Iblis. Ananda Yesus mengatakan iblis akan datang memakai namaku? Ada. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus mengatakan iblis datang memakai namaku. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan akhir zaman. Kok akhir zaman, Pak? Murid-muridnya harus kedatangan orang yang mengaku memakai nama Kristus Yesus. Paulus sampai ke barat, sampai ke Athena, memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus datang memakai nama Yesus. Aku rasulnya Yesus loh. Menulis surat dari Rasul Paulus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jedar. Setiap menulis surat pasti memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus setiap menulis surat memakai nama Yesus. Siapa yang datang pada angkatan pertama kepada murid Yesus? Paulus? Yes. Memakai nama Yesus? Yes. Memiliki banyak pengikut? Yes. Nama pengikutnya siapa? Kristen, Pak. Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, di situ Lukas asisten Paulus menyebut bahwa Paulus itu adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di sana mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, Paulus di situ juga mengaku sebagai Kristus. Dan di dalam Galatia 3 nomor 27, Paulus menyebut pengikutnya Kristen itu sebagai Kristus juga. Dan di dalam Roma 16 nomor 7, Paulus juga mengaku sebagai Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, setannya datang memakai nama Yesus kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya.
Sebenarnya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, karena ketika Yesus datang anak Maria, maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan akan tampil Yesus di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Yesus, hanya Paulus dan rekan-rekannya yang tahu, akulah Yesus. Itulah iblis yang harus diwaspadai, yang akan menyesatkan banyak orang, dan orang yang disesatkan oleh iblis ini dalam nama Yesus bernama Karisten hari ini. Anda nggak mau menjawab dengan jujur, saya yang memuntahkan kebenaran itu. Silakan. Oke. Yesus berpesan kepada para murid untuk waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu. Kita lihat. Apakah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa Paulus adalah penyesat? Apakah ketika Paulus hadir untuk memberitakan firman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka menolak dia? Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-8, 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Apakah nubuatan ini digenapi oleh mereka dan mereka tahu bahwa Paulus yang adalah penyesat? Tidak. Mereka menanti dan mereka percaya bahwa mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus adalah benar-benar daripada Tuhan. Kalaupun saja mereka menanti pernyataan Yesus tentang nubuatan penyesat yang akan datang itu adalah Paulus, buat apa mereka menolak dia? Dengan kuasa siapakah Paulus mengatakan hal itu? Dan dikatakan juga di dalam Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karunia-Nya, karena menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kepada para rasul memberitakan kabar di dalam kaum Yahudi, Rasul Paulus memberitakan firman kepada di luar Yahudi. Dan mereka menerima dia. Apakah nubuatan itu digenapi oleh Rasul Paulus dengan Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah yang dinubuatkan? Mereka menerima dia. Dengan mereka mengatakan bahwa engkau adalah bagian daripada kami. Dan sama-sama mereka memberitakan. Ketika terjadi pertentangan Paulus dan Barnabas, Paulus pergi ke Syria Kilikia dan Barnabas pergi ke Siprus. Jadi teman-teman, kita melihat bagaimana nubuatan Yesus tentang kedatangan si penyesat ini. Apakah ketika dia hadir di tengah-tengah para rasul dan pada saat Paulus ada di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah digenapi oleh Rasul Paulus, apakah dia itu penyesat? Tidak. Mereka menerima dia. Kisah Galatia 2 ayat 9 tadi. Mereka berjabat tangan dengan dia. Bahkan mereka bersama-sama untuk memberitakan bahwa kabar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah nubuatan Yesus tentang penyesat itu para murid menanti dan mereka telah menggenapi, tetapi mereka tidak percaya tentang janji itu? Tidak. Mereka menanti janji itu, tetapi mereka percaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah, diutus oleh Yesus. Jadi gimana Bang Suma, ketika kita melihat bahwa Yesus bernubuat tentang kedatangan penyesat, para murid sudah tentunya kalau tahu Paulus adalah penyesat, sudah tentunya mereka tidak menolak. Mereka menolak dia, tetapi mereka berjabat tangan dan menerima pelayanannya. Dan mereka sama-sama. Iya, silakan Bang Suma. Oke, saudara, thank you. Apakah nubuatan itu tergenapi? Tergenapi dong. Kan Yesus mengatakan waspada. Kalau ente tidak waspada, ente disesatkan. Kalau Anda mengatakan murid menerima Paulus, berarti mereka nggak waspada. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Ente tidak waspada, ya ente disesatkan. Jadi kalau murid menerima Paulus, berarti murid disesatkan. Karena Yesus mengatakan apa? Matius 24, nomor 23-24. Sebab, jika apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Tergenapi enggak? Kalau ada murid yang percaya kepada Paulus, berarti tergenapi, paman. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Anda bangga, murid-muridnya percaya kok, berarti sudah disesatkan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu
dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Betul. Tapi permasalahannya sekarang, Anda pun harus tahu bahwa penyesat memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Di mana dalilnya? Mazmur 58 nomor 3. Penyesat-penyesat, orang-orang fasik, pengkhianat, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong itu sudah terpilih dari kandungan ibunya. Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Kalau ente dipilih menjadi orang benar, kenapa ente tidak mewakili Yesus? Kenapa ente tidak menjadi pengawal Yesus? Kenapa ente tidak menjadi sekretarisnya Yesus ketika Yesus kemudian ingin dihancurkan oleh orang-orang Yahudi? Ente kemana? Katanya dipilih jadi rasul dari sejak dalam rahim ibu. Yang benar ente dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Makanya menggenapi ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu bereaksi, kata Yesus, terlebih dahulu kalian ditangkap, dianiaya, disesa, dipenjarakan, dihadapkan kepada raja-raja. Itu siapa pelakunya? Paulus. Penyesat sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu kau ditangkap. Sebelum penyesatnya itu menyesatkan kau dulu, dianiaya. Dia aniaya dulu, baru dia mengaku sebagai pengikut. Dia mengaku sebagai rasul. Nah, ini buktinya. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa keseruan orang-orang Yahudi kepada Paulus? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Lalu di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, apa yang terjadi? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau dia bukan penyesat, kenapa dia bertobat? Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan makan babi. Paulus bertobat. Paulus mentahirkan diri. Paulus mempersembahkan kurban, persembahan untuk mentahirkan dirinya dari dosa-dosanya, mengajarkan agama Kristen. Jedar. Jadi sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Berhasil. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Karena Kristen itu memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Kalian memakai Kristus. Berarti kalian memakai Kristus, artinya kalian menggunakan nama Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Galatia 3 nomor 27. Kristen semuanya memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyesatnya? Semua orang Kristen berdasarkan pengakuan Yesus. Yang memakai namaku itu adalah penyesat. Kristen memakai nama Yesus, Kristen adalah penyesat. Orang banyak yang disesatkan oleh penyesat itu namanya Kristen. Makanya di Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat datang di neraka. Itu fakta. Itu fakta, saudara. Silakan. Oke, baik. Iya. Oke. Bang Juma mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut, sudah tentunya ajaran yang sesat yang dinubuatkan oleh Yesus dan Kristen ya. Sekarang kita lihat Bang Juma. Ajaran-ajaran sesat dengan ajaran-ajaran benar itu beda. Ajaran-ajaran sesat sudah tentunya mengajarkan manusia kepada sebuah kesesatan, menghancurkan manusia. Apa yang diajarkan Paulus? Paulus mengajarkan berbuat kebaikan, berbuat kasih. Apa yang diajarkan Yesus diajarkan oleh Paulus. Apakah itu penyesat? Tidak. Bahkan sampai pada hari ini pun semua Kristen berbuat di dalam ajaran-ajaran Paulus dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus, dan Rasul Paulus mengajarkan tentang hukum-hukum itu. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa penyesat, ajaran sesat? Sudah tentunya ajaran sesat itu menyesatkan banyak orang dan membuat manusia itu akan menderita. Tetapi tidak.
Buah pemberitaan Paulus, Kristen itu berbuah di dalam Tuhan dengan kasih, ajaran-ajaran kasih dan sukacita, dengan buah-buah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, diajarkan, dan Kristen berbuah dengan hal itu. Apakah itu dikatakan ajaran sesat? Tidak. Kalaupun ajaran Paulus itu adalah ajaran sesat, sudah tentunya Kristen itu adalah sesuatu kesesatan, saling membunuh. Tetapi ajaran yang diajarkan Paulus adalah sebuah kebenaran. Kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam hukum Taurat dibagi menjadi dua bagian, diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Korintus 13. Buah-buah roh yang dikatakan oleh Yesus, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kuasa Tuhan. Korintus 12 dan Korintus 14 adalah roh itu yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kasih karunia, dan sampai pada hari ini Kristen berbuah dengan buah-buah roh itu, dengan karunia yang diberikan kepada roh itu kepada tiap-tiap orang untuk mengadakan tanda dan mujizat, untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman. Apakah itu penyesat? Tidak, karena roh yang memberikan kuasa-kuasa itu kepada Kristen, dan itu tidak semua orang memberikan, tidak semua orang melakukan pemberitaan pembuahan buah-buah roh itu. Hanya setiap-tiap orang yang diberikan sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Apakah itu dikatakan penyesat? Tidak. Malahan di dalam nama Yesus orang lumpuh disembuhkan. Yesus mengatakan pula, mereka yang percaya kepadaku akan mengusir setan-setan demi namaku. Bukankah itu pembuahan daripada Roh Kudus? Ketika terjadi Pentakosta, apa yang dikerjakan oleh Roh Allah? Para murid mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan menggunakan kuasa Allah, dengan roh Allah. Sampai pada hari ini roh yang sama memberikan kepada tiap-tiap orang untuk melakukan perintah dan karunia tersebut, dan Kristen melakukan hal itu, memberitakan firman, mengadakan tanda dan mujizat. Apakah itu disebut penyesat? Tidak. Semua yang diajarkan Paulus berbuah kebaikan karena bersumber daripada Yesus, dan kuasa-kuasa daripada Yesus itu, roh Allah itulah yang diberikan kepada kekristenan, dan itu jelas nyata sampai pada hari ini. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa Allah telah mengurniakan hidup kekal di dalam anaknya, dan siapa percaya kepada anak, dia mempunyai hidup yang kekal. Nah, jadi kita berpikir lagi Bang Suma, ketika Bang Suma mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, rasul palsu, surat tentunya ya ajaran-ajaran sesat itulah yang dinikmati oleh kekristenan. Tetapi tidak, Kristen justru berbuah di dalam pemberitaan buah Paulus, di dalam kasih, di dalam karunia-karunia roh, dan Kristen menikmati sampai pada hari ini. Apakah itu salah? Kasih yang diajarkan Yesus, diajarkan Paulus, Kristen berbuah di dalam kasih yang diajarkan Yesus dan berbuah di dalam ajaran Paulus tentang kasih. Paulus menderita, dia direla, dia niaya, difitnah, bahkan dibunuh. Dia tidak pernah mementingkan harta, itulah Paulus. Jadi kita berpikir lagi Bang Suma, kita berpikir lagi tentang pernyataan Yesus tentang waspadalah, tentang yang akan datang kepadamu penyesat-penyesat itu. Oke. Ya, jadi gini saudara, anda cerminannya kemudian Paulus mengajarkan kasih, mengajarkan kebaikan, sama seperti iblis juga begitu. Ketika datang kepada Adam, iblis itu wow, indah kali ajarannya. Kamu kalau memakan buah pengetahuan baik dan buruk, kau akan mengetahui, kau akan hidup kekal. Iblis begitu tuh. Tapi apa endingnya? Diusir dari surga. Begitu juga kalian. Paulus bagus, baik. Endingnya, hanyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya tuh. Siapa memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama siapa? Kristen. Endingnya apa? Diusir kan? Sedangkan ketika Anda ingin menggunakan akal, membandingkan antara ajaran Paulus, Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkan kepada orang lain demikian halnya, maka dia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Paulus mengajarkan menjalankan hukum Taurat enggak? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Pret. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pret. Nomor 21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Pret.
Dan apa kata Yesus? Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen, orang itu bukan mengasihi, orang itu sedang membinasakan orang. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau kau mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat dan mengajak kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, kau akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias kau akan ke neraka. Tetapi kalau kau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain juga melakukan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi. Sekarang pertanyaannya, Paulus mengajarkan melakukan hukum Taurat enggak? Tidak. Paulus mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat? Yes. Berarti Paulus mengajak orang lain menempati tempat mana? Neraka. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga begitu. Iblis tidak peduli, yang penting banyak pengikut. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting banyak pengikut. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Menggantikan segala perintah-perintah Tuhan dengan perintahnya. Ingat, Efesus 2 nomor 15. Apakah itu firman Tuhan? Bukan, itu perkataan Paulus itu sendiri. Paulus membatalkan seluruh perintah Tuhan, lalu Paulus mengarang perintah sendiri. Bahkan Paulus mengarang kalau dia adalah Bapa yang ada di dalam Yesus itu sendiri. Coba, bahkan Paulus mengaku bahwa dirinya adalah Kristus itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan murid-muridnya juga adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin mau selamat dari ajaran seperti itu? Coba, ketika saya berkata, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang? Berhasil. Dalam nama Yesus berhasil. Siapa iblisnya? Yang datang kepada Paulus. Siapa nabi palsunya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Ke neraka enggak? Ke neraka. Datang enggak kemudian Paulus ke murid-murid Yesus? Datang. Mengaku enggak dia bertemu dengan Yesus? Mengaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mengaku enggak Paulus bahwa ada Mesias di padang gurun? Mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Terus kenapa mereka percaya? Karena Paulus bukan ke Yahudi, Paulus ke Romawi Yunani. Kenapa Romawi Yunani percaya? Karena pada dasarnya, jangankan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12, Paulus sendiri dianggap dewa Hermes oleh mereka, apalagi Yesus. Jadi ajaran Paulus tidak dipercaya oleh Yahudi, tapi ajaran Paulus dipercaya oleh para penyembah-penyembah dewa agnostos theos. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Yahudi atau para penyembah agnostos theos? Belanda, penyembah agnostos theos yang mengajarkan Kristen di Indonesia. Portugal yang datang ke Indonesia yang mengajarkan kemudian menyembah kepada agnostos theos dalam nama Yesus. Ada enggak orang Yahudi datang berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan? Tidak ada. Bahkan orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kenapa? Dan orang Kristen menyembah kepada agama pagan, ajaran menyembah kepada paganisme, berhala. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan saudara tegar tengkuk. Kebenaran itu harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat neraka. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus bagaimana? Mengajarkan menjalankan hukum Taurat? Tidak. Tidak sama sekali. Jangan kau menyangka bahwa hukum Taurat itu ada kebenaran. Tak ada kebenaran. Yang sekarang yang benar adalah Kristus. Dulu yang kuanggap benar itu adalah sekarang kuanggap sampah, tinja. Jadi hukum Taurat, setelah Paulus kedatangan Yesus palsu, Paulus menganggap hukum Tuhan itu sebagai tinja, kotoran. Nah, sekarang Kristen berpihak di mana? Ke Paulus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana yang disesatkan? Kristen. Sekira kita sudah sampai di penghujung, saudara Jimmy. Saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab saudara, karena kalau saya menggunakan Al-Quran,
Anda tidak akan percaya. Al-Quran saya dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah engkau sekali-kali tertipu oleh setan, sebagaimana setan telah menipu kedua orang tuamu, sehingga setan berhasil mengeluarkan mereka dari surga. Lalu kemudian ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, farikan hada, sebagian dari keturunan Adam mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian lainnya pantas sesat karena mereka tak menggunakan akal. Innahu muttakhasus syayatin awliya min dunillah, sebab mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabu annahu muhtadun, mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, pada sesungguhnya tidak sama sekali. Itu terakhir dari saya, saudara. Silakan Anda renungkan. Mudah-mudahan diskusi kita. Bang Sumaya. Nanti silakan. saya tanggapi terakhir juga yang saya tanggapi. Silakan. Oke. Yang pertama tentang Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Roma 7 ayat 7, apa yang dikatakan di sana? Oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Paulus mengatakan. Roma 7 ayat 12. Perintah itu kudus, hukum Taurat itu kudus, baik dan sempurna. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Roma 13 ayat 10. Roma 8 ayat 10 sampai 13. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu berhutang apapun terhadap siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Tidak. Paulus mengajarkan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Yang berikut tentang Efesus 2 nomor 15. Kita lihat apa yang dimaksudkan Paulus di sana. Yang pertama, Paulus diutus kepada bangsa-bangsa di luar non-Yahudi. Galatia 1 ayat 16. Bukan kepada bangsa Yahudi. Nah, kepada bangsa di luar non-Yahudi inilah Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Apa yang dimaksudkan di sana? Kita bahas dulu di ayat-ayat sebelumnya. Apa hukum seremonial yang dikatakan di sana? Tentang sunat dan korban penebusan salah. Apa yang menjadi tembok pemisah di sana? Apa yang menjadi perseteruan di sana? Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Bangsa Yahudi bolehlah mengatakan sunat dan mengadakan korban penebusan salah. Tetapi yang intinya bahwa Yesus yang darahnya tertumpah itu mempersatukan kaum di Efesus, bahkan semua dengan kaum Yahudi. Yaitu inti dari pembelajaran Paulus, mempersatukan di dalam Kristus. Jadi kita harus lihat dulu tembok pemisah dan perseteruan di dalam Efesus 5 tadi, di mana bangsa Yahudi mengklaim bahwa di luar daripada kaum Yahudi tidak bisa mendapatkan keselamatan karena mereka tidak termasuk orang-orang pilihan. Makanya Rasul Paulus dengan mengajarkan jemaat di Efesus dengan mengatakan hal demikian. Hukum seremonial yang dibatalkan oleh Yesus Kristus, sebagaimana korban persembahan yang dilakukan oleh kaum bangsa Yahudi. Tetapi bukan Paulus membatalkan, malah dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa silakan kaum Yahudi melakukan hal itu, tetapi yang menjadi tembok pemersatu, yang menjadi persatukan di dalam Kristus ialah dengan darah Yesus yang diajarkan oleh Paulus, dimaksudkan di situ. Jadi bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dengan kaum Yahudi dengan mengadakan tembok pemisah dan perseteruan itulah karena sunat dan persembahan kurban. Ya itulah yang menjadi tembok pemisah. Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum-hukum seremonial itu dengan segala ketentuannya. Tetapi bukan berarti Paulus melarang kaum Yahudi jangan melakukan. Tidak. Dia hanya memperingatkan kaum di Efesus bahwa itu punya kaum Yahudi. Tetapi kamu dipersatukan dengan mereka dengan jalan percaya kepada Yesus. Itu yang diajarkan Rasul Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jadi itu Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di saat ini. Oke. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan, Saudara Jimmy? Sudah final Bang Suma. Nanti lagi. Terima kasih. Oh iya, sorry. Oke. Makasih Bang Suma ya. Terima kasih teman semuanya. Oke. Iya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ya.
ketika ucapan saudara Jimmy tadi, seakan-akan Paulus itu tidak menghapuskan Taurat. Tapi muncul pertanyaan, kenapa dia bertaubat setelah dia kembali ke Yerusalem? Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kenapa bisa? Harusnya Paulus itu kalau memang mengajarkan ajaran kebenaran, Paulus jangan mau bertobat dari ajaran itu. Nah, kita lihat dalam Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel. Kepada orang Israel sebelum ia mati, kepada orang Israel, bukan kepada orang yang lain. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, bla 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 bla. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di tanganmu lah mereka, dan pada kakimu lah mereka tunduk. Nomor 4-nya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Bani Israel. Satu milik bagi jemaat Yakub. Hanya untuk Bani Yakub. Tapi kenapa Paulus kemudian menguber-uber sampai di luar Yahudi? Padahal itu hanya kepunyaan Yakub doang. Karena menggenapi Kejadian 29 nomor 27, 49 nomor 27. Apa itu? Keturunan Benyamin seperti serigala, merampas milik orang pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari. Jadi dia merampas hukum Taurat itu, dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Padahal Taurat itu hanya milik kepunyaan orang Yahudi. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengangkat perjanjian, tetapi dengan kita, ya kita yang hidup di hari ini dan semuanya yang masih hidup saat ini. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel yang hidup pada saat itu. Nah, kalau ada orang mengajarkan Paulus, dia datang mau kasih itu sudah digenapi, kami ini ada penganut Taurat. Dari mana ke mana kalian penganut Taurat? Kalau Paulus mengajarkan Taurat keluar dari bangsa Israel, berarti dia telah menggenapi nubuat Benyamin. Dan dia mengaku aku adalah anak Benyamin, keturunan Benyamin. Sedangkan keturunan Benyamin itu serigala. Berarti ketika dia mengajarkan hukum Taurat kepada Kristen, justru Paulus ini terbukti serigala itu. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Apa nubuat Benyamin dari Yakub? Benyamin berperilaku serigala. Apakah serigala itu baik? Apakah Paulus mengajarkan untuk mengikuti serigala? Tidak, justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi, Kristen mengaku juga penganut Taurat, orang Kristen menjalankan Taurat, itulah bukti bahwa serigala sedang beraksi. Ketika Yesus berbicara tentang hukum Taurat, di dalam Matius 5, barang siapa yang mengajarkan, maka dia menempati tempat tertinggi. Yang menghilangkan, menempati tempat terendah. Lalu apa implementasinya? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamannya lebih baik daripada ahli Taurat? Pret. Sekali lagi Bang Suma. Pret. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita loh, bukan kepada Kristen. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu. Dia katakan gini, tetapi aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah saja harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum, kata Yesus. Itu jelas itu. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus
Anda mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Torah. Tidak. Justru Yesus itu mengatakan harus lebih baik. Harus lebih baik. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Tuh, Yesus mengatakan persembahan di atas mezbah. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan binatang. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, lalu pergilah berdamai dahulu, pergilah meminta maaf dahulu dengan saudaramu, lalu kamu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu tidak menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan satu dicampakkan ke dalam neraka, dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang menyesatkan engkau, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik satu tangan dari anggotamu hilang binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dimasukkan ke dalam api neraka. Dan firmannya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kata Yesus boleh cerai. Jadi saudara, kata Yesus, jikalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus uraikan, apa itu lebih baik? Diuraikan Yesus tuh. Nah, terkait dengan kasihi. Sebelum sampai kepada pengasihan, Yesus lebih dulu apa? Di data nomor 21-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, Yesus mengajarkan apa? Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Dan kalau dia ingin mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia membunuh tersebut, maka dia harus pergi ke saudara-saudara yang minta maaf dulu sebelum dia mempersembahkan kurbannya. Setelah dia minta maaf kepada orang-orang, barulah dia mempersembahkan korban binatang. Makanya dalam Matius 8 nomor 4, Yesus berkata begini, perlihatkanlah dirimu kepada imam, berikanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak pernah Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia. Itu yang perlu saudara kemudian pahami. Kemudian terakhir, ketika orang-orang Kristen ini selalu mengatakan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, ajaran kasihi musuhmu itu adalah implementasi yang kelima. Yang pertama, jangan membunuh dulu. Sebelum mengasihi musuh, jangan membunuh dulu. Loloskan dulu diri kalian dari jangan membunuh. Artinya apa? Ketika perintah Yesus